bikin kami yang kerja di Jepang sebagai perawat itu juga prihatin sama kondisi Indonesia. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase, dan kembali lagi di segmen Curhat Perawat Indonesia yang bekerja di Jepang. Sorry banget beberapa hari ini nggak bisa update video terbaru ya, karena lagi sibuk banget, sibuk kerja, kebetulan istri juga mulai bisnis baru, terus nganter-nganter barang, hampir tiap hari nganterin barang untuk dikirim. Jadi nggak ada waktu untuk bikin video lagi. Ini pun udah malam lagi bikin video. Sekarang sekitar jam 10 malam kalau di sini. Capek sih sebenarnya. Dan kalau aku boleh cerita sedikit, setiap pagi kalau aku berangkat kerja itu bangunnya itu jam 5.45 setiap hari. Untuk kerja itu jam segitu bangunnya. Jam 5.45 bangun, terus habis itu siap-siap sarapan, nyiapin bento, terus berangkat dari rumah itu jam 6.20-an, 6.25 gitu. Ya sekitar setengah 7 pagi, naik sepeda sampai ke stasiun yang dekat sini, terus naik kereta sampai sana tempat kerja itu jam 7.45-an gitu. Nah, kalau dihitung-hitung sih perjalanan yang pergi untuk ke tempat kerja aja udah 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit untuk perjalanan sampai dari rumah sampai ke tempat kerja itu jauh banget. Terus itu pun nggak cuman berangkat kan, harus pas pulang juga 1 jam 15 menit kurang lebih seperti itu. Jadi kira-kira ya 3 jam hanya untuk perjalanan pulang pergi kerja. Capek banget sih sebenarnya. Dan aku mau sharing di video kali ini adalah kebiasaan orang Jepang yang datang di tempat kerja sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum pekerjaan dimulai. Mungkin kalian yang di Indonesia bertanya-tanya ngapain juga berangkat datang tempat kerja 30 menit sampai 1 jam di tempat kerja. Itu salah satu culture shock yang aku rasain waktu kerja di sini. Jadi awalnya waktu aku kerja di Tokyo pun juga seperti itu. Aku datang waktu kerja itu mulai aktif kerja, misalkan aku masuk pagi itu jam setengah 9, tapi aku udah datang dari jam 7.45 gitu. 7.45 aku udah di rumah sakit, udah di ruangan gitu. Kalau sekarang kebetulan aku kan pindah kerja, sekarang nggak di rumah sakit, tapi aku sekarang di panti jompo. Dan ingat ya guys, di Jepang itu kalau kalian mikirnya perawat medis hanya ada di rumah sakit, itu salah sih sebenarnya. Perawat maksudnya di panti jompo pun juga ada perawat medis. Nanti aku kasih tahu atau aku jelasin beberapa jenis-jenis panti jompo. Di dalam panti jompo itu pun juga ada perawat medis dan perawat lansia gitu. Bahkan ada beberapa jenis panti jompo yang ada dokternya juga. Jadi selama dalam sehari itu ada dokter yang standby gitu. Tapi nggak 24 jam juga sih. Dokternya standby di situ terus gitu. Kalau di tempatku kerja sekarang sih dokternya nggak standby, tapi dokter yang periksa pasien atau kakek nenek-nenek yang tinggal di panti jompo di tempatku bekerja itu dokternya dari luar. Jadi misalkan dari klinik A, terus dari klinik B, dari rumah sakit A, rumah sakit B datang untuk meriksa kakek-kakek dan nenek-nenek yang tinggal di situ gitu. Jadi ngomong tentang yang di tempat kerjaku sekarang,
Aku kan tadi bilang kalau sampai di tempat kerja jam 7.45, padahal mulai kerja itu jam setengah 9. Nah, kenapa sih harus datangnya setengah jam sampai 1 jam sebelum kerjaan dimulai? Ternyata orang Jepang itu punya kebiasaan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Pekerjaan satu hari itu disiapkan di hari itu, maksudnya sebelum waktu kerja kita udah jumpi, namanya persiapan. Jumpi itu persiapan, jadi semuanya harus disiapin. Kalau waktu di rumah sakit tuh aku harus mengetahui siapa pasien yang aku pegang sehari itu, terus aku mau ngapain aja, pasiennya seperti apa, aku lihat semuanya datanya pasien seperti itu dari komputer. Kalau di rumah sakit pakai laptop. Nah, kalau yang di panti jompo tempat aku kerja sekarang, kalau pagi bersihin, karena kebetulan kan virus corona, ada pandemi virus corona ini, jadi kalau kita datang semuanya harus dibersihin satu lantai. Itu kebetulan aku di lantai 2, itu tempat perawat medis, semua co-medis, dan juga semua pegawai-pegawai yang lain, tidak termasuk perawat lansia, itu semuanya ada di lantai 2. Jadi kita bagi-bagi tugas untuk bersihin, ngelap-ngelap, misalkan ngelap-ngelap di dalam lift, terus meja, kursi, terus rak-rak, semuanya kita lap dengan desinfektan, cairan desinfektan, maksudnya untuk mengurangi virus dan bakteri gitu. Jadi itu pun kita lakukan 3 kali. Beberapa hari ini kita disuruh untuk pagi, siang, sama sebelum pulang juga untuk harus tetap dilap. Luar biasa memang kalau di Jepang itu. Harus sampai kayak gitu. Terus habis itu kalau setelah selesai beres-beres, terus kita baca-baca kemarin kejadiannya apa aja. Misalkan ada pasien yang ini, ada yang kayak gimana, kita bisa tahu, terus kelanjutannya seperti apa, ada obat yang diganti atau gimana gitu, semuanya ada catatannya kan, bisa kita baca-baca dulu, baru kita masuk ke pekerjaan kita sehari-hari gitu. Jadi itu salah satu kebiasaan yang orang Jepang lakukan. 30 menit sampai 1 jam sebelum kerja mereka udah datang. Itu nggak hanya di rumah sakit atau di panti jompo aja sih, di seluruh tempat kerja yang lain mungkin seperti itu, karena orang Jepang memang etos kerjanya luar biasa. Dan apalagi untuk perawat-perawat di sini juga luar biasa etos kerjanya, semangat banget untuk melayani. Dan kalau aku boleh ngasih pendapat, ya tanggapan lah tentang Indonesia yang saat ini seperti ini, dan beritanya kalau aku lihat di media sosial yang sekarang ini, banyak orang yang kurang menghargai profesi perawat. Maksudnya orang Indonesia pada umumnya masih kurang aware untuk jangan sampai kita menjadi saluran penyebaran virus corona gitu. Jadi masih banyak orang yang keluar rumah, masih pengen mudik, terus ngantri di bandara sampai uyel-uyelan gitu. Terus bahkan ada yang jual beli surat untuk dinas keluar kayak gitu supaya dia pulang kampung. Pokoknya macam-macam deh alasannya untuk bisa pulang kampung kayak gitu. Bahkan ada yang teman sejawat yang perawat meninggal dunia akibat virus corona kayak gitu. Bukan hanya perawat sih, dokter juga. Itu merupakan bikin saya juga sedih gitu. Bikin kami yang kerja di Jepang sebagai perawat itu juga prihatin sama kondisi Indonesia.
Dan di kesempatan kali ini aku juga mau sharing kalau di Jepang memang banyak penderita virus corona dan akhirnya sekarang mulai sedikit, dan bahkan 1 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu itu di Tokyo yang awalnya yang paling banyak per hari itu sampai 100 orang yang terkena virus corona, 100 orang baru yang terkena virus corona. Akhirnya di hari kemarin atau 2 hari yang lalu itu tinggal 5 orang per hari. Bahkan di tempat lain ada yang sampai tidak ada penderita virus corona yang baru selama 4 hari. Jadi ini merupakan apa ya, hasil dari bentuk kepatuhan para penduduk Jepang untuk mengikuti himbauan dari pemerintah. Misalkan kita disuruh untuk tidak keluar rumah, waktu kemarin juga sempat libur panjang sekitar 5 harian, dan ternyata banyak yang di masa libur itu memang bener-bener di rumah aja dan nggak keluar sama sekali kayak gitu. Dan kemarin pun di hari Senin ini, hari Senin itu maksudnya di tanggal berapa ya? 18? Ya, di tanggal 18 Mei 2020 kemarin itu di Scramble Street di Shibuya yang biasanya rame banget, bahkan masih sepi sekarang karena masih belum boleh keluar. Nanti karena hasilnya udah mulai bagus, lumayan bagus, kegawatan darurat di Jepang akan dibuka, maksudnya sudah dibebaskan. Nanti 2 hari lagi, tanggal 21, bakalan dirundingkan apakah akan dibebaskan atau masih harus tetap kegawat daruratan ini tetap dilanjutkan seperti itu. Bakalan dimusyawarahkan lagi. Kemungkinan besar sih bakalan dibebaskan, jadi Jepang akan seperti Korea mungkin yang sudah lebih awal udah membebaskan rakyatnya untuk pergi keluar tapi harus pakai masker dan segala macam kayak gitu. Jadi aku harap di Indonesia juga seperti di Jepang, rakyatnya aware sama diri sendiri, aware untuk tidak mau untuk memproteksi diri sendiri dan memproteksi orang lain, maksudnya menjaga supaya kita juga nggak akan tertular atau menulari. Terus tadi pagi ini juga aku mau cerita juga suatu hal yang menarik yang aku pengen teman-teman tahu tentang orang Jepang itu, betapa dia aware dengan orang lain. Itu ketika tadi pagi ada seorang staff di tempat aku kerja lewat telepon, dia bilang kalau kakaknya yang beberapa hari yang lalu sedang dinas luar ke Tokyo, hari ini sedang gak enak badan, tiba-tiba dia panas, demam, terus mual-mual, pusing, dan lemas gitu. Jadi dia gak enak badan lah ya istilahnya hari ini. Dan padahal itu kakaknya kan, dia gak ada apa-apa, dia gak ada keluhan. Tapi dia bilang, maaf aku gak bisa kerja hari ini karena kakakku seperti ini. Dan dia baru aja dinas luar ke Tokyo, karena di Tokyo itu yang benar-benar banyak banget, yang paling banyak penderita virus corona kan di Tokyo. Jadi dia nggak pengen masuk kerja karena takutnya nanti kalau kakaknya ini kenapa-napa, kena tertular virus corona tapi dengan gejala yang ringan, dia nggak pengen kalau dia masuk kerja tapi nanti bakalan nularin ke teman-teman yang lain. Nah, itu betapa dia tuh punya kesadaran diri gitu untuk mau berkorban supaya dia nggak perlu masuk kerja hari ini, supaya teman-temannya yang di tempat kerja mungkin ya walaupun belum positif tapi dia takut kalau dia bakalan menulari atau segala macamnya, sehingga dia minta untuk libur hari ini, dia pakai cutinya katanya. Luar biasa memang kalau di Jepang.
Dan karena seperti itulah, jadi kita yang di Jepang juga membuahkan hasil. Akhirnya penderita virus corona makin hari makin berkurang. Dan aku harap di Indonesia juga seperti itu. Dan penduduk Indonesia juga lebih mau aware dengan lingkungan sekitarnya, dengan teman-teman yang lain, dengan orang lain. Terima kasih udah dengerin curhatnya kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video seperti ini, like. Dan jangan lupa kasih komentar, misalkan pengen curhat tentang apa lagi atau pengen mau sharing tentang apa lagi, kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian yang lainnya. Terus jangan lupa subscribe YouTube channel Yudi Freeze. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy and stay positive ya guys. Bye bye.